Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya kurang keras ya. Semangat ya adik-adik. Ayo kakak panggil sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kakak panggil sekali lagi, kayaknya kurang semangat deh. Ayo kakak, kita ulang lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kita mulai kebaktian kita angkat lagu pertama kita, judulnya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Masih semangat adik-adik? Yang teriak kakaknya aja yang jawab. Kakak minta ya yang di rumah masing-masing. Masih semangat adik-adik? Masih Kakak. Oke, untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyi lagu yang kedua ya. Judulnya Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, dibelengkan kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali ya di ibadah online kita. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Baiklah adik-adik, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Hadirlah Engkau di hati dan pikiran kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini menceritakan tentang Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira adalah pasangan suami istri, adik-adik. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka dan berniat untuk memberikan semuanya untuk Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka berubah pikiran, adik-adik. Ananias dan istrinya Sapira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. "Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari hasil penjualan ladang kami dan memberikan kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya pada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kamu sudah berbohong kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Nah, adik-adik, setelah 3 jam kemudian, Sapira yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Sapira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" Datang Sapira, "Ya," kata Sapira. Ternyata dia berbohong juga, adik-adik. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Sapira lagi. Petrus berkata lagi begini, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu masih ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama kemudian setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Sapira juga jatuh dan mati, adik-adik.
Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Sapira sudah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik yang baik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita mendengar firman ini, yang mau dikatakan Tuhan sama kita adalah bahwa kita tidak boleh berbohong adik-adik, karena anak yang suka berbohong tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Nah, baiklah adik-adik, sekarang tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah itu masuk ke hati dan pikiran kami, ingatkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang jujur dan takut akan Tuhan. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang selalu setia mengikut Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah, kita nyanyi lagu yang terakhir ini, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita tutup kebaktian ini dengan doa yang diajarkan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.